Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah pemodelan hidrolik ya, pertemuan ke-9 kalau nggak salah. Terus pada hari Sabtu 5 Desember 2020 saya buka ya. Bahasan hari ini adalah kita akan coba memodelkan gitu ya. Kalau bagaimana kalau ada bendung. Kan kemarin kita sudah belajar steady, sudah yang sampai UTS kan aliran steady, dan bagaimana cara mengantisipasi kapasitas saluran yang memang kurang besar gitu ya. Kemudian jadikan tugas. Terus saya juga sudah ajarkan aliran unsteady di satu sungai. Kemudian saya ajarkan bagaimana menginput geometri, menginput hidrologi, beban, kemudian dan lain-lain. Kemudian setelah di running ternyata ada lipasan kan yang kemarin. Nah itu coba juga sudah saya sampaikan bagaimana cara untuk mendesain suatu lift gitu ya, tanggul gitu ya, atau meredimensi kemudian input kembali. Silakan saja mau yang mana. Nah hari ini saya akan coba sampaikan bagaimana kalau ada bendung di sana ya, di salah satu ruas, di salah satu titik ada bendung. Nah pengaruhnya terhadap muka air seperti apa. Nah, itu akan saya coba sampaikan hari ini dan besok minggu depan terakhirnya hidrolik numerik gitu ya, adalah jembatan dan gorong-gorong ya. Bagaimana kalau ada jembatan di sana? Nah, jadi minggu depan saya akan bahas jembatan. Hari ini saya akan bahas bendung dulu ya. Jadi ada 2 pertemuan lagi. Nah, setelah itu baru saya akan masuk ke modal fisik. Kalau modal fisik saya akan sampaikan teoritis ya, karena kita tidak mungkin praktek. Teoritis dan ada beberapa contoh pemodelan hidrolik yang sudah pernah saya lakukan gitu ya sama tim. Oke, pertama saya akan review dulu ya. Saya akan coba review dulu. Coba saya buka dulu. Sudah belum ya? Nah, ini saya coba review ya. Kuliah sebelumnya itu sudah saya share juga di YouTube. Jadi saya akan coba sampaikan ini bagaimana input data sungai ya, input data sungai pada Hekras dibantu dengan tools yang ArcMap gitu ya. Kemudian AutoCAD, ArcMap, Excel dan lain-lain ini sudah saya ajarkan. Nah, ini adalah contoh mengconverting dari data AutoCAD ya, data peta situasi menjadi peta shapefile yang mana dibutuhkan untuk dipanggil atau diinputkan sebagai background di Hekras gitu ya. Ini peta jaringan sungainya. Kemudian ini adalah bagaimana cara input cross ya. Kemudian mengconvert dari biasanya ya, hasil pengukuran itu bisa bentuk gambar seperti ini atau bentuk tabular. Nah, kalau tidak ada bentuk tabular, Anda bisa rubah gitu ya. Bisa rubah dari AutoCAD ya, bentuk penampang melintang yang sudah berupa gambar menjadi bentuk tabular yang dibutuhkan oleh Hekras untuk dianalisis. Kemudian ini saya sudah ajarkan. Kemudian ini inputting cara untuk menginputkan peta-peta yang tadi, peta situasi sungai di Hekras menggunakan modul RasMapper gitu ya, itu juga sudah saya sampaikan. Nah ini contohnya yang tadi dari AutoCAD menjadi SHP kemudian dipanggil di mana ini di Hekras gitu ya, sudah saya sampaikan juga. Terus sampai dengan bagaimana Anda menginput apa itu channelnya ya. Jadi menginput channel itu kalau Anda sudah pernah belajar rekayasa sungai atau apapun juga ya, itu ada yang namanya taweg. Taweg itu adalah
jalur sungai yang paling dalam, ya, aliran paling dalam. Nah, itu kita sampaikan bagaimana cara menginput channel-nya, kemudian bagaimana cara menginput bank, ya, bank kiri, bank kanan, kemudian flood plan yang kiri dan flood plan yang kanan. Ya, ada yang di left sama yang di right. Terus bagaimana Anda juga menentukan apa namanya beberapa hal terkait dengan geometri penampang saluran. Itu sudah saya sampaikan kemarin. Nah, ini contohnya adalah, nah ini untuk inputting bank, kemudian ini untuk inputting, oh sorry, tadi channel, ini bank, kemudian ini flood plan area yang warna biru gitu ya. Kemudian kemudian input data cross. Nah, input data cross juga sudah saya sampaikan. Jadi proses inputting data cross untuk yang di sungai real gitu ya, berdasarkan peta situasi seperti ini caranya. Nah, kalau kemarin yang steady kan kita tarik garis lurus gitu ya, garis lurus, kemudian kita baru tentukan reverse stationing-nya dan sebagainya. Nah, itu kalau misalkan kita mau steady, tapi kalau ini unsteady, kita harus sesuaikan dengan kondisi peta situasinya. Nah, terus ini, nah sehingga dari Rasmapper akan keluar geometri anak sungai dan sungai, kemudian ini di-join-kan gitu ya. Jadi si anak sungai akan masuk ke sungai utama, sudah saya ajarkan juga. Terus kemudian hasilnya itu Anda bisa melihat hasilnya adalah, oh ini inputting hidrologi, ya. Input kondisi batas baik di hulu maupun hilir itu diinputkan, termasuk di hulunya anak sungai sudah saya ajarkan juga, dan sampai Anda mengevaluasi kondisi alirannya. Nah, ini ya, ini sudah saya sampaikan juga nih, kondisi alirannya seperti apa. Nah, yang ini saya akan lanjutkan dengan cara dengan mencoba untuk menginputkan, kalau di sungai yang tadi kita modelkan sebelumnya, itu simpan bendung di sana. Kita coba simpan bendung di sana, seperti apa perilaku hidrolikanya. Ya, jadi ini bahan ini sudah saya sampaikan di e-learning, dan jangan lupa Anda juga absen di e-learning ya, untuk sebagai tanda kehadiran Anda di kuliah, termasuk di Zoom ini sebetulnya. Nah, saya akan masuk, ini adalah hasil pemodelan hidrolik tanpa bendung. Ya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, di sini tidak ada bendung nih, jadi profil alirannya seperti ini, ya. Dan di sini adalah ridge yang satu ini, nah ini ridge-nya satu ini, kemudian ini ridge yang ini adalah yang ini, ya. Nah di sini ada yang masuk anak sungai yang ini. Nah ini masuk anak sungai sini. Nah ini profil memanjangnya seperti ini, profil memanjang salurannya, ya sungainya, dan ini ada profil memelintang suatu channel yang sudah kita pasang tanggul, kita pasang lift ya di sana. Nah itu, sini juga sudah saya ajarkan kemarin ya. Nah ini tanpa bendung. Nah saya akan coba memodelkan kondisi tersebut dengan adanya bendung. Nah saya coba plot ada bendung di sini. Ya, saya coba plotting ada bendung di sini. Nah, ini kan muka airnya sih kayak alirannya ke sini. Berarti ini bukaannya di sebelah kiri. Ya. Bukaannya ada di sebelah kiri. Dan pintu pembilas juga disimpan sebelah kiri. Berarti intiknya ada di sini. Nah, ini intiknya. Nah, ini ke saluran primer, ya. Nah, berarti di sini ada pintu pembilas nih. Nah, posisinya berada di antara cross yang ada di Hekras, yang ada di geometrinya. Kita lihat ada di River Station 9, saya nanti singkat RS ya, River Station, dan River Station 664. Kalau di Hekras itu River Station kan kemarin saya ajarkan itu automatically akan diidentifikasi oleh sistem karena kita menggunakan Rasmapper ya. Jadi angka-angka ininya, angka-angka River Station-nya dia akan automatically diisi oleh sistem. Tapi dengan catatan dia juga mengikuti geometri dari sungainya ya. Apa namanya, belokan dan sebagainya dia sudah include di sana. Jadi kita harus cek
namanya river station pada hecrasnya. Juga Anda cek terhadap peta situasi. Anda cek terhadap peta situasi realnya. Bisa Anda buka rasmappernya gitu ya. Rasmappernya Anda buka dan Anda cek ternyata posisinya itu ada di antara patok 5 dan patok 7 ya. Di antara patok 5 dan patok 7. Jadi saya akan menginputkan model bendung di sini. Di antara patok 5 dan patok 7. Nah, sehingga Anda harus melihat patok 5 dan patok 7 itu mana. Nah, kalau balik lagi Anda buka AutoCAD-nya ya, buka peta situasi realnya. Ini saya bicara yang real ya, tidak bicara teori lagi, ini sudah ke aplikasi. Jadi Anda lihat, nah ini adalah contoh patok 5 nih, patok 5 seperti ini, bentuk perampangnya. Kemudian patok 7 di hilirnya seperti ini. Nah, rencana bendung kan di sini ya. Nah, baru Anda buat sekarang, Anda diharuskan membuat suatu cross tambahan ya. Kan kalau yang kita running itu cross existing misalkan atau cross design. Nah, di cross design itu kita tambahkan cross pembantu untuk menganalisis bendung ya. Nah, sehingga tipikal bendungnya akan seperti ini ya. Tipikal bendungnya akan seperti ini nih. Nah, ini lebar mercunya, ini panjang mercu ada 35 meter ya. Panjang mercunya 35 meter. Sebentar, mana anunya? Panjang mercunya 35 meter. Kemudian saya akan ambil ini sebagai patokan. Kan di cross itu ada yang namanya stationing ya. Di cross itu ada yang namanya stationing juga. Stationing dan elevasi ya. Nah, ini saya akan jadikan acuan, ini adalah nolnya. Berarti di sini stationing 4 gitu ya. Kemudian di sini ada, terus ke sini stationing ya, ini stationing. Nah, di sini ada ini mercunya pada plus 659. Kemudian di sini ada 2 pintu pembilas dengan ukuran 2 meter lebarnya dan tingginya 3,5 gitu ya. Tinggi bukaannya sampai 3,5 meter. Kemudian total banknya dari sini ke sini itu 39 meter. Nah, ini adalah contoh bendung yang akan kita masukkan ke dalam model. Nah, posisinya itu berada di 2 patok, antara patok 5 dan di hulu bendung dan patok 7 di hilir dari bendung. Nah, ini akan kita modelkan seperti apa. Balik lagi ke PowerPoint. Nah, ini apa bendung yang akan kita buat ya. Jadi tubuh bendungnya 35 dan semua di sini juga sudah ada, saya lupa. Nah, ini sudah ada nih. Ini pintu pembilas 2 unit, 2 kali 3,5, lebarnya 2 meter, tinggi pintunya sampai 3,5 gitu. Ini 3,5. Ini 2 meter lebarnya ya. Ini elevasi penting mercu, ini elevasi dasar sungai rencana ya. Kemudian ini elevasi DZ itu adalah elevasi operasionalnya bendung gitu ya. Nah, ini tipikal tubuh bendung yang akan kita modelkan. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah dibukaan kiri ya, dibukaan sebelah kiri. Nah, berarti kalau dibukaannya sebelah kiri, berarti kita harus sampaikan di sana harus ada yang namanya pintu pembilas sebelah kiri. Oke, selanjutnya. Nah, ketika kita akan memodelkan suatu bendung, kita harus membuat 2 cross bantuan pada hulu dan hilir bendung sebetulnya. Ini pada hulu dan hilir bendung. Jadi ada 2 cross bantuan. Jadi kalau misalkan saya akan buat cross di sini ya, akan buat bendung di sini. Nah, coba ini dulu. Jika saya akan membuat bendung di sini ya. Ini ada drainasenya ya. Apa namanya? Sungai gitu, alirnya sini. Saya punya cross di sini, saya punya cross di sini, kemudian saya akan bangun bendung di sini. Nah, saya akan buat bendung di sini.
Nah, antara ini dengan ini kan terlalu jauh. Ya, jaraknya terlalu jauh. Di data kita juga ini 100 meteran ya, nanti saya sampaikan. Nah, ini karena jauh, kita harus buat cross bantuan di sini. Nah, ini cross bantuan. Ada 2 buah cross bantuan. Nah, sehingga cross di bendung, itu yang tebal garis warna biru ini ya, itu buatkan informasi geometrinya. Geometrinya itu adalah station dan elevasi. Nah, station dan elevasi seperti ini. Ya. Oke, saya akan coba sampaikan. 0, station 0, saya ambil di sini 0. Ya. Kemudian elevasinya 661,5. Kemudian di sini adalah station 4. Ya, ini station 4 ya. Ini adalah ini, station 4. Dia elevasinya sama ya, 661,5. Baru masuk lagi ke sini. Ini masih station 4. Station 4, dia elevasinya di dasar kan, elevasinya ini 657. Terus ini kita masih yang cross-nya belum bendung ya. Kita masih pembuatan cross. Jadi lari ke sana ya. Lari ke arah. Nah, ini sini. Jadi stationing-nya adalah 4 tambah 35 ya. Jadi 4, ini 4, berarti ini 39 ya. Oke, harus berapa nih? 4 tambah 35. Harusnya 43 ya? Ini 4 ya, ini 6, ini 8 tambah 35, 43 ya? 43 Pak ya. Oke, saya salah, sorry. Saya ganti. Nanti yang di Anda dirubah ya. 43, kemudian ini 47. Kok belum? Apa yang STA nomor 4-nya nggak 8 ya, Pak? Atau 4 aja, Pak? Enggak 8, Ji. Karena kita yang cross-nya dulu. Yang kita sampaikan cross-nya dulu. Ya. Kan ini 0, ini 4, ini 4 gitu kan. Langsung ke sini. Ini baru kita pembuatan cross, belum bendung ya. Belum di bendung. Kita masih di apa namanya? Di cross-nya. Berarti ini 43 ya. 43 berarti ini masih 43 kan? Tapi elevasinya ini. Ini 43 tuh yang ini. Elevasinya yang 6. Nah, sorry, ini yang ini ya, 657. Nah, terakhir adalah yang ini. Jadi 43 tambah 4 ya, menjadi 47. Elevasinya 661. Nah, itu adalah cara untuk membuat stationing di sini. Ya, buatkan geometri stationing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan stationing? Ini karena ini apa namanya? Krusial ya, ini krusial harus dijelaskan dan harus mengerti gitu. Bagaimana cara menentukan stationing ini. Udah jelas ya? Jelas Pak. Oke. Nah, kemudian buatkan informasi geometri sudah. Nah, pada modul geometri Anda buat cross section 2 buah. Ya. Di antara misalkan saya akan buat 2 cross section itu antara River Station 999 dan 664. 664 itu yang mana? Saya balik lagi ke awal. 664 itu yang ini nih. Ini River Station 99, ini River Station 664 ya. Jadi Anda akan membuat 2 cross di sini. Di cross 1, misalkan ini cross 2. Taruhlah ini River Station 800, ini River Station 700 ya. Kan di antaranya.
Ya. Jadi di antaranya kita buat 2 cross section seperti ini. Ya. Nah, sehingga saya balik lagi, maju. Nah, pada modul geometri kita buat cross section, add new cross section. Oke. Saya akan buka hackersnya. Ini hackersnya belum saya buka malah. Nah, ini ya. Nah, saya akan membuat, jadi yang Anda analisis ada bukan di Rasmapper, tapi di geometri data ya. Jadi untuk menginputkan structure di sini adalah di geometri data. Misalkan ada bendung, jembatan, dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah mengetahui stationing dan elevasi cross yang akan kita buat, jadi saya akan buat cross di sini ya. Saya akan buat cross di sini. Ini bendungnya. Ini bendung gitu ya. Saya akan buat cross 1 di sini, cross 1 di sini. Di sini river station 800 saya akan buat, dan di sini river station 700 ya. Dengan melihat elevasi dan stationing yang ini ya. Stationing dan elevasinya yang ini. Oke, sebelum Anda melakukan input add new cross, Anda sebaiknya save as dulu. Save as geometri data. Jadi save geometri data as, saya akan panggil di sini desain dan bendung. Desain tambah bendung misalnya. Ya. Tambah bendung. Nah, sehingga di sini berubah namanya menjadi Sungai Citarum Desain tambah bendung. Misalnya. Saya akan tambahkan bendung di sini. Nah, caranya baru Anda masuk ke cross section. Ya. Nah, di cross section itu kita mau membuat cross section baru. Opsi saya akan membuat add new cross section. Add new cross section, baru di sini ditanya enter a new river station-nya. Ya, a new river station. Nah, saya akan sampaikan new river station-nya adalah tadi saya sampaikan 800 atau 700 ya. Kan di antara 999 sampai dengan 664 gitu ya. Jadi 664 itu ke arah hilir ya. Nah, saya akan masukkan river station 800. Kan di setelah 99 ke 800, baru ke 700, baru ke 664 gitu ya. Oke, saya sampaikan ini adalah di posisinya 800. Stationing 800. Nah, stationing ini baru Anda masukkan stationing dan elevasi sesuai dengan hasil yang tadi ya. Oke, di sini itu adalah 43. Ini saya akan masukkan datanya. Ya. Kita copy saja ya di Excel-nya. Langsung kita masukkan ke input cross-nya, blok semuanya, Anda paste, file data, akan muncul data cross yang sudah kita analisis sebelumnya. Nah, baru di sini yang harus Anda ubah adalah pertama main channel bank station. Main channel bank station, saya mau ambil yang 4 saja ya. Ini station ini berarti Anda ambil yang 4. Nah, ini adalah main channel bank untuk sebelah kiri, saya akan ambil 4. Dan yang sebelah kanannya saya akan ambil 43 ya. 43. Adalah bank channelnya. Jadi ini bank channel kiri, ini bank channel kanan. Ya. Bank channel kiri dan bank channel kanan. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita menginputkan downstream reach length. Downstream reach length ini artinya jarak dari cross ini ya ke cross setelahnya atau cross bagian hilirnya atau downstream. Nah, sedangkan di downstreamnya itu kita akan buat cross baru juga kan. Nah, jadi Anda harus
hati-hati dalam menginputkan left overbank untuk reach length sama channel sama ROB, sedangkan ini kan patokannya pada yang sebelumnya, ya. Jadi patokannya itu pada yang sebelumnya. Sebelumnya itu adalah 999 ya. Nah, di 999 LOB-nya adalah 101, kemudian channelnya 102 di tengahnya, kemudian di bagian kanannya dia 103, berarti dia akan agak belok ke kanan dikit gitu. Nah, seperti ini sebagai patokan karena LOB yang di 999 itu adalah downstream reach length di patok di reverse station 99 ini adalah sampai dengan reverse station 664. Ya. Berarti nggak maksud saya? Jadi gini. Nah, sebentar saya coba yang kosong, cari yang kosong. Nah, di reverse station 99 sampai dengan 664 dia mempunyai ini adalah left overbank, ya. Left overbanknya ini right overbanknya, kemudian ini channelnya, ya. Ini channelnya. Dan ini adalah 101. 101. Kalau kita lihat datanya ya. Sini. Ini kan 101 ya. Left overbank, channelnya 102 dan right overbank 103 ya. Taruhlah saya bulatkan ya, 101. Kemudian di sininya 102 dan di sini 103. Nah, ini tuh adalah jarak dari 99 ke 664. Nah, sehingga kalau kita buat cross baru di sini, ya, sebagai cross bantuan untuk bendung, kita harus tahu jarak yang sini berapa, left right overbank, dan jarak right overbanknya berapa, left overbanknya berapa, dan jarak channelnya berapa, sampai dengan cross 800 ini. Oke, reverse station 800 ya yang akan kita buat. Nah, gitu yang apa namanya? Yang ini hal yang penting dalam penentuan bendung. Nah, baru di 700 juga kita harus tahu jarak dari sini ke sini berapa. Nah, kita definisikan sekarang. Jika bendungnya ya, nah ini posisi bendungnya kan tergantung dari apa namanya lokasi yang akan Anda jadikan bendung ya, titiknya terserah gitu. Nah, antisipasinya ya. Jadi antisipasinya adalah bahwa jumlah dari 99 ke 664 ini tidak boleh berubah. Kalau Anda berubah, berarti Anda juga harus merubah kondisi existing, running existing. Nah, ini tidak boleh berubah. Ya, ini tidak boleh berubah. Ini harus satu-satu. Walaupun Anda otak-atik di sini nanti. Ini Anda otak-atik supaya ini tetap 101. Ini 102 dan ini 103. Nah, itu adalah kuncinya ya. Jadi, misalkan saya akan membuat ya, ini channel 800, ini channel 700, taruhlah dari sini ke sini saya ambil atau gini, saya biar lebih ini bendungnya ya, saya akan ambil di sini setengahnya dan ambil di sini setengahnya. Dan baru dari bendung ini saya akan ambil di tengah-tengah ini dan di tengah-tengah ini. Jadi ini dibagi 4 ya. Jadi saya bagi 4. Berarti ini kalau 101 ini 25 ya. 25 dari sini ke sini 25 ya. Dari sini ke sini sisanya 50 ya. Jadi saya akan misalkan bendungnya agak sebelah hilir, berarti ini 50, ini 25, ini 25. Ngerti nggak maksud saya? Paham, Pak. Jadi ini bebas, Pak. Bukan bebas, tergantung posisi bendungnya. Ya. Ini kan kita bicara real ya. Ketika Anda PBA kan Anda sudah ditentukan titik bendungnya ya. Iya, Pak. Ya. Nah, bukan bebas ya. Kalau ini kan baru, ini contoh dari saya nih. Jadi gini, misalkan saya akan tetapkan bahwa si bendungnya di sini misalnya. Ya. Anda ukur nih dari sini ke sini berapa? Ya. Taruhlah diukur berapa nih. Nah, baru Anda buat ini rencana bendung ya. Ini rencana bendung.
Nah, baru Anda tarik ke sini. Saya akan buat cross bantuan di sini nih. 1 dan cross bantuan di sini 2. Nah, ini baru Anda bisa menentukan kan. Kalau jarak Anda dari patok ini ke sini ada taruhlah 50 meter, ya berarti reverse station ini kan Anda bisa tahu jaraknya dari sini ke sini berapa, gitu kan? Ya kan? Dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa. Ya, terus dari sini ke sini berapa. Yang penting ini tidak berubah. Nah, ini tidak boleh berubah. Ya. Paham kan yang saya maksud? Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. Untuk contoh kali ini, saya uploadkan seperti ini. Posisinya bendung ada di sini, ya, di tengah. Terus saya ambil cross bantuan di sini dan cross bantuan di sini. Di sini saya ambil setengahnya, berarti seperempatnya ya, seperempat dari sini, gitu ya, seperempat dari sini. Kemudian dari sini juga sama, seperempat, dari sini juga sama, seperempatnya, baru dari sini ke sini sisanya. Jadi kalau saya analisis seperti ini. Nah ini. Jadi saya analisis seperti ini. Nah, hulu bendung, ya, hulu bendung di awal itu adalah ini downstream lengthnya. Anda analisis dulu nih di Excel gitu ya, supaya bisa memudahkan input ke cross sectionnya. Kemudian ini hulu bendung, berarti ini di plus di reverse section 999 ya, 999 ya. Nah, ini awal ya, ini di awal. Nah, baru saya akan membuat cross bantu 1 ya, cross bantu 1 itu 25 meter dari sini 25 meter. Saya ambil setengahnya ya. Saya ambil tadi itu berapa sih? Kan gini 999 gitu ya. 999. Tempatnya ya, Pak. Seperempatnya benar. Ini 664 ya. Nah, kan saya kan ambilnya di sini di bendungnya. Ini bendungnya gitu ya. Ini bendung. Kemudian saya bantu cross di sini 1 dan saya bantu cross di sini 2 gitu. Nah, berarti ini ke sini ini 25, ini ke sini ini 25-an gitu ya. Ini ke sini 25-an. Ya. 25-an. Kalau saya jadi bingung sendiri nih. Oh, sorry, bukan itu. Kalau berdasarkan informasi ini, gini nih. Kalau berdasarkan informasi ini adalah 999, ya. 999. Terus ini posisi bendung, ya. Ini posisi bendung. Ini adalah cross bantuan saya. Ternyata saya ambil di sini setengahnya dulu nih. Nah, baru di sini 25. Berarti ini di hilirnya ya. Di sini cross bantuan baru. Di sini juga 25-an. Dan baru di sini adalah 664. Ya, ini adalah yang 800. Ini yang reverse stationing 700. Ya, nah baru saya. Nah, sekarang. Nah, berarti ini adalah tetap 50. Ini adalah setengahnya dari yang real. Realnya akan adalah 101. Bukan real, yang existingnya adalah 101. Saya akan menambahkan cross di 800, di stationing 800, itu jaraknya setengahnya dari yang existing ya. Jadi ini 50. Tuh ya. Terus yang dari 800 ke bendung, sorry, salah juga nih. Ini tuh nggak begitu. Gini, saya ulangi ya, saya ulangi. Ini harus jelas nih, kalau nggak jelas, bendungnya salah nanti. Ini 900 ya. Ini 664, gitu kan? Terus ini ada bendung. Tuh ya. Nah, bendungnya saya akan buat bantuan cross baru. Bantuan cross baru. Terus ini jaraknya adalah setengahnya saya ambil dari jarak antara 900 ke 664. Jadi ini sekitar 50-an ya.
Ini ada di China, di reverse station 800. Oke. Nah, terus dari cross section 800 ini saya akan buat cross section 700. Ya, 700 berarti ini adalah saya ambil 25. Nah, sisanya dari 700 ke sini 25. Ya, berarti ini tetap ya 100 satuan gitu ya. Ya, nah ini benar. Benar ya? Ini ya? Iya Pak, kalau misalnya yang tadi masih ada sisanya gitu sebelum ke 664. Betul. Nah, ini yang ini udah benernya ya. Jadi ini tetap ya 101 ya di ini kita bicara yang LOB ya. Kita bicara yang LOB ini tetap 101. Nah, artinya gitu ya. Intinya bahwa jarak distance ya downstream length downstream reach length ya dari hulu bendung sampai dengan cross di hilirnya itu tidak boleh berubah. Kalau Anda inputkan tambahan cross dan di sini itu kan harus ada inputkan LOB sama ROB-nya, nah itu tidak boleh merubah dari kondisi existing gitu. Itu yang saya tekankan di sini. Ya. Karena kan kalau kita memodelkan struktur itu harus sesuai dengan kondisi existingnya. Jadi kalau ini Anda sembarangan, terus Anda ada sembarangan menginputkan downstream length-nya gitu ya, ini berbahaya. Nanti bisa-bisa yang ini jadi 120, jadi 150 gitu, atau 150. Nah ini yang tidak boleh gitu. Ini yang harus diantisipasi. Jadi intinya saya akan membuat bendung, tapi saya akan membuat dua cross bantuan di 800 dan 700 gitu ya. Nah posisinya ini disesuaikan dengan titik bendungnya ini dulu di mana. Ya, sesuai dengan kalau di PBA dulu Anda titik bendungnya di mana, baru Anda modelkan, baru Anda hitung kan, hitung dasnya, kemudian hitung tinggi muka di atas bendungnya dengan menggunakan rumus empirik dan sebagainya. Ya, kekurangan PBA kita dari kemarin sampai PBA yang terdahulu adalah belum mengetahui dampak dari backwaternya dari bendung kan, karena itu harus dimodelkan dulu. Tapi ada rumus empiris sebetulnya, tapi kurang tepat. Ini yang sebetulnya yang saya coba ajarkan. Oke, sampai sini mengerti ya? Jadi kita harus membuat men-set ya. Kita harus setting yang namanya downstream length-nya ya. Kita harus tentukan. Jadi ini hulu bendung awal, ini segini. Ini disesuaikan hulunya menjadi 50,5 di LOB, CNASE di 51, ROB di 51,8. Baru cross bantunya kita sampaikan juga. Jadi ini total tetap 101 ya. Jadi ini tetap 100. Nah, ini akan tetap seperti itu. Oke, itu kesimpulannya. Nah, balik lagi ke kerasnya. Kerasnya berarti untuk yang ini berarti Anda rubah ya. Kan 999 sudah berubah, disesuaikan. Disesuaikan menjadi ini. LOB-nya. Ini LOB-nya ya. Ini LOB-nya. Nah, ini dirubah. Kemudian yang ini channel-nya. Kemudian yang ROB-nya juga dirubah. Di-apply. Kalau Anda merubah geometri saluran atau penampang melintang, ya, Anda apply data. Nah, sehingga downstream reach length-nya dia berubah. Dia akan mengikuti pada cross 800. Nah, sekarang cross 800. Nah, di cross 800, saya akan sampaikan bahwa cross bantunya 800 adalah yang ini, jaraknya. Jarak dari 99 ke... Bisa absen anjing tadi. Jadi kalau dari jarak dari 99 ke cross 800 51,8 dan jarak dari cross reverse station 800 ke cross 700 itu 25,9 ya untuk yang kanan. Ini untuk yang kiri. Oke. Jadi untuk yang kirinya ini
terus yang kanannya, yang channelnya ini, gitu ya. Kemudian yang kanannya ini. Kemudian jangan lupa Anda apply data. Ada yang satu cross belum kita buat kan? Nah, di Heklas itu ada modul untuk mengcopy ya, untuk mengcopy data cross. Kan penampangnya sama ya, reverse stationing-nya sama ya, dianggap sama lah karena itu kan dianggap flat ya di bagian bendung. Jadi kita bisa mengcopy sebetulnya ya. Jadi kalau kita sudah buka 800 ini, reverse stashing 800, ingat ya yang namanya di Heklas, identitas cross itu adalah reverse station dan dia nilainya akan turun ya. Semakin dari hulu itu besar, ke hilir mengecil sampai 0 itu reverse station. Nah, saya akan mengcopy reverse station ini karena sama dengan reverse station 700 gitu ya. Stationing dan elevasinya, hanya beda adalah LOB-nya dan ROB-nya. Ya. Tapi sebenarnya sama juga ya. Oke, saya akan copy current cross section. Jadi kalau cross section ini yang terbuka, kita akan copy current cross section. Copy current cross section ini ya. Baru dimasukkan reverse station-nya berapa. Tadi kan 800 yang cross bantu, terus satu lagi yang reverse station 700. Ya, jadi 99, 800, 700, 664 gitu ya. Oke, diokekan. Dan ini LOB ROB-nya sama kan? Karena ambil setengah-setengahnya itu ya. Ambil seperempatnya dari 101. Ya, jadi kita sudah bisa sudah menginput cross section dari mulai cross section 900 gitu ya. 800, terus ada yang 66, 700 dan 664. Nah, 664 LOB channel dan ROB-nya downstream restriction-nya itu nggak bisa dirubah karena dia mengikuti pada cross di hilirnya ya, tidak terpengaruh dengan cross di hulu. Nah, berarti Anda sudah bisa menambahkan cross ya. Coba saya tutup dulu shape geometri. Itu kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Nah, berarti Anda sudah menambahkan dua cross. Cross 800 dan cross 700. Tadinya kan kalau yang sebelumnya ini nggak ada nih, 700 800 nggak ada. Nah, ini sudah Anda buatkan 700 dan 800. Kemudian yang ini 999, yang ini 664. Nah, posisi bendung ada di sini ya. Nanti posisi bendung ada di sini. Nah, itu yang saya masukkan barusan gitu ya. Nah, jadi posisi 664 dan posisi 669 itu tidak berubah. Ya. Jadi posisi 664 sampai dengan posisi 999 itu tidak berubah. Kalau ini tidak disesuaikan, ya kalau ini tidak Anda analisis terlebih dahulu, ini akan berubah, nilai ini akan berubah, kemudian dia akan mempengaruhi ke arah hilirnya juga. Jadi kan sudah tidak real lagi, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang nyatanya gitu. Hati-hati dalam penentuan penambahan cross ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya? Lanjut? Jelas, Pak. Oke. Iya, Pak, sudah cukup jelas. Oke, saya lanjut. Nah, itu baru menentukan cross bantuan ya. Oke, baru kita berhasil untuk membuat cross bantuan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Nah, baru sekarang kita masuk ke input cross pada bendung. Ya. Jadi kita harus menginputkan cross pada bendung. Nah, untuk menginputkan cross pada bendung, itu toolsnya ada pada geometri data, kemudian ada inline structure. Ya. Ada inline structure, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Terus kemudian langkah selanjutnya add an inline structure, kemudian nah ketika Anda memilih, kalau kita pilih add inline structure ya, kalau kita pilih add inline structure di geometri, kemudian Anda ditanyakan bendungnya itu pada reverse station berapa.
Jadi si bendungnya akan ditempatkan di reverse station berapa. Nah, Anda buat, taruhlah, misalkan ya, saya ambil 799, ini berarti di antara 800 dan 700 ya. Kalau Anda mau tengah-tengahnya berarti 750. Bebas ya ini, tergantung jarak yang penamaan sebetulnya, tergantung penamaan. Saya ambil 750 lah di tengah-tengah ya nanti. Kalau di apa namanya di PowerPoint itu 799, kalau di kuliah di Zoom ini saya ambil nanti 750. Yang penting itu representation-nya harus berada di 2 cross buatan sebelumnya. Ya. 2 cross bantuan sebelumnya. Di antaranya ini baru kita simpankan bendung. Ya. Bendungnya di antara 800 dan 700. Oke, kita akan praktekkan. Coba kita praktekkan dulu di Hexclass-nya. Ini geometrik data jangan ditutup harusnya. Nah, baru di sini ada yang namanya inline structure. Ya. Kenapa inline structure? Karena kan bendungnya itu berada di dalam aliran sungai dan melintang sungai. Jadi disebutkan inline structure. Oke, kita akan masuk, klik inline structure. Nah, baru ada opsi seperti ini. Nah, setelah keluar kotak dialog, ya, kemudian pilih opsi untuk menambahkan 1 buah inline structure. Baru add inline structure. Kemudian posisinya di mana? Dia nanya. Reverse station-nya di mana? Kan di cross kita tadi bikin 700 dan 800 ya. Nah, saya sampaikan tadi, saya akan sampaikan di 750. Stationing 750. Di antara 800 dan 700. Nah, automatically dia akan membaca cross di hulunya. Ya, dia akan membaca cross di hulunya. Ini cross di hulu. Jadi yang cross di hulunya adalah mengikat pada cross buatan kita. Kalau kita tidak tambahkan cross bantuan, dia akan membaca cross yang ada di 999 dan itu relatif masih cross existing kan, tidak beraturan. Sedangkan di bendung itu kan sebetulnya sudah dibuat beraturan. Kadang-kadang dia sudah berbentuk persegi panjang ya, bukan lagi trapesium gitu kalau di daerah bendung. Nah, sehingga kita butuh cross bantuan ini ya. Nah, ini upstream-nya dia membaca upstream 800, upstream channel channel reverse station 800. Ini maaf ya kalau saya bilang channel dan sebagainya karena saya kan modelnya bisa model mic, terbiasa dengan mic, kemudian saya harus belajar Hexclass. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa channel dan sebagainya, tolong dimaafkan. Kalau di model mic itu reverse station itu channel. Nah, kadang saya suka terpleset gitu ya menyampaikan ini. Jadi mohon dimaafkan saja. Nah, ini baru yang inputting posisi cross, posisi bendung. Ya, jadi posisi bendung kita sudah sampaikan, oh ini sudah ada di channel 750 ya, channel lagi. Reverse station 750. Ya. Jadi saya akan menempatkan bendung pada reverse station 750. Nah, setelah ini baru kita masukkan geometri bendungnya, ya, bentuk bendungnya. Oke, bentuk bendungnya coba saya sandingkan dengan AutoCAD-nya ya. Sandingkan dengan AutoCAD-nya atau dengan PowerPoint-nya deh. PowerPoint-nya udah jelas. Nah, baru kita akan masukkan ke input data bendung. Pertama adalah inputting mercu bendung. Mercu bendung untuk irigasi ditentukan elevasinya dari mana? Kita ngetes nih. PBA-nya. Ya, siapa yang bisa jawab? Saya kalau menentukan mercu, elevasi mercu dari mana data utamanya? Halo? Ini pada ada atau enggak ada? Gimana Pak maksudnya Pak? Kalau kalian akan menentukan elevasi mercu, data teknis apa yang dibutuhkan untuk bisa dijadikan acuan dalam penentuan elevasi mercu bendung? Saya bicaranya bendung irigasi.
Dari mana? Kalau Ini menurut saya dari data banjir Pak, banjir tahunan Pak. dari banjir tahunan. Ini kan mercu nih, ya. Ini mercu ya, elevasi mercu. Ini elevasi mercu ini saya sampaikan di sini adalah 659 ya. 659. Nah, elevasi mercu ini dari mana? Coba-coba atau bagaimana? Kalau kita mau bicara bendung irigasi. Tadi Elevasi sawah tertinggi, Pak. Nah, dari elevasi sawah tertinggi. Oh, Willy tuh yang jawab. Itu elevasi sawah tertinggi ya. Sawah tertinggi dari suatu irigasi jadikan acuan untuk elevasi mercu. Dari sawah tertinggi ditambah dengan potensi-potensi kehilangan energi di sana. Itu adalah untuk menentukan elevasi mercu. Tidak ada hubungannya dengan banjir ya, Ji ya. Oh iya Pak. Kalau banjir baru dampak dari mercu ini kita analisis banjirnya sampai mana. Nah, kalau mercu ini adalah terkait dengan kebutuhan elevasi untuk mengairi sawah. Makanya ada mercu. Karena fungsi dari bendung apa sebetulnya? Kan untuk meninggikan muka air ya sehingga dipasang mercu. Nah, jadi sehingga mercu itu adalah kebutuhannya terkait dengan elevasi sawah tertinggi ditambah dengan beberapa kehilangan energi di sana. Ya. Jadi itu adalah mercu. Nah, bagaimana cara input mercu sekarang? Nah, input mercu adalah sekarang kita harus lihat dulu. Nah, ini kita juga harus membuat stationing dan elevasi di bendung. Jadi stationing dan elevasi di bendung itu akan mengikat terhadap cross yang tadi kita buat bantuannya. Jadi cross 800 ini ya atau cross ini mengikat terhadap elevasi dan stationing di bendung. Ya. Oke. Nah, kalau mercu kan mercu tidak semuanya itu sepanjang bentang sungai karena di sini ada bangunan pintu pembilas. Jadi untuk stationing mercu diawali dari titik ini, gitu ya. Terus titik ini dan titik ini. Ya berarti untuk yang ini adalah 8 ya, titik ini 8, terus elevasinya 6, 5, 7. Ini ya, yang ini nih. Ini 8, elevasinya 6, 5, 7. Naik ke sini elevasi tetap 8, stationingnya elevasinya 6, 5, 9. Baru dari sini ke sini, ini harusnya 43 ya. Kan 8 tambah 35 Iya, ya. Pak, 43. Iya, ini kok salah-salah terus ya. Tolong sih bikinnya. Jam berapa, Ji? Saya masih bikin ini loh, Ji. 43. Bareng sama si Aji tuh saya gadang. Nah. Oke. Nah, sehingga ini adalah stationing ya. Jadi 43 itu pada elevasi 659 dan turun menjadi 43 lagi di elevasi 657. Nah, ini menjadi acuan untuk menentukan mercu. Ya. Oke, stationingnya Anda sudah paham. Baru setelah stationing, Anda tentukan juga distance. Nah, distance ini adalah jarak dari bendung ya ke cross upstream, artinya ke cross 800. Berapa jaraknya? Ya. Kemudian Anda tentukan juga lebar mercu. Lebar mercu bukan berarti panjang mercu. Kalau panjang mercunya kan 35. Lebar mercu itu terkait dengan lebarnya. Nah, lebar dari sini ke sana berapa gitu. Ya, kalau dipotong berapa? Ada yang 2 meter, ada yang 4 meter, ada yang bentuknya ogi ya. Kalau ogi dia adalah berupa jari-jari ya. R-nya berapa mercunya. Nah, terus di sini juga ada bentuk tipe mercunya mau ogi atau mau broad atau broad itu adalah flat gitu ya. Saya akan sampaikan flat dulu lah. Kalau yang ogi, Anda silakan nanti coba-coba kalau ogi seperti apa. Nah, wear koefisiennya ambil 1,4. Ya. Pak, kok ditentukan 1,4? Ini default-nya ya. Kalau Anda mau coba-coba, silakan. Sebetulnya kalau koefisien wear itu
kalau Anda ingat ya, itu adalah koefisien debit CD. Ya, koefisien debit yang ada di bendung. Kalau hitungan secara empiris menggunakan koefisien debit ini, yang tergantung dari C0, C1, dan C2. Dan ini semua dari grafik ya. Ini ada hubungannya dengan tinggi bendung, ada hubungannya dengan tinggi muka air di atas bendung, gitu kan? Nah, ini berarti yang nanti diambil yang rata-rata. Nah, kalau di model cukup dengan mengambil 1,4 saja. Ini akan mewakili grafik-grafik yang ada. Karena ini adalah rumus empiris ya yang digunakan. Masih ingat nggak C0, C1, C2 yang saya maksud ini? Ingat, Pak. Ya, waktu Ingat, Pak. PBA. Pas ke plotnya. Ya, waktu PBA ya. Nah, ini semua adalah proses ya, by proses. Nah, apa namanya? Ini akan kita ambil wire coefficientnya adalah 1,4 saja dulu. Defaultnya itu ya. Nah, berarti inputan untuk bendung sudah nih semua ya. Oke, kita coba aplikasikan di Heklas kita ya. Oke, kita coba buka Heklasnya. Nah, oke, baru kalau kita mau timbulkan mercu itu pada embankment atau weir ya. Klik weir-nya. Nah, kemudian distance-nya kita akan nih, distance between upstream cross section and deck. Jadi jarak di antara channel 800, channel lagi. Reverse section 800 dengan mercunya. Nah, jaraknya berapa? Tadi berapa tadi? Ayo, berapa? Tadi kan begini ya. Ini kan? Ini ya. Ini 999, saya ulangi lagi nih. 999, ini 664. Ini 800, ini 700, ini bendung kita gitu kan. Nah, ini kan 50, ini ke sini 25, ini ke sini 25. Berarti ini saya akan ambil ini berarti kan saya tadi plotkan ini tengah-tengah ya. Berarti ini setengah dari 25 ya. Betul nggak? Iya, Pak. Ya, Jadi setengah dari 25 ya. Jadi saya akan ambil jaraknya adalah yang diambil yang channel ya. Yang channel setengahnya. Itu 12,7. Oke lah, saya bulatkan 13 saja. Saya bulatkan 13. Distance-nya adalah 13 meter dari deck, dari mercu ke upstream. Saya ambil 13. Lebar mercu saya ambil 3 meter. Ya. Koefisiennya silakan. Saya ambil 1,4. Nah, station dan elevasi, kita sudah analisis tadi. Ini adalah station dan elevasi untuk bendung ya, untuk mercu. Saya akan copy, terus saya akan paste di sini. Diokekan. Ya, saya okekan. Nah, sini akan muncul mercu seperti ini. Ya. Oh Pak, di sini tebal sekali kalau di AutoCAD tipis. Ini kan masalah skala ya. Ini kalau ini Anda tarik sini kan tipis juga. Ya, ini masalah skala. Ya. Kadang ada yang nggak paham, kadang direksi pun ada yang suka nggak paham. Ini tebal sekali, enggak, ini kan ada skalanya. Skala horizontal dengan skala vertikalnya kan beda. Oke, sampai sini ada yang jelas ya, cukup jelas ya. Jadi Anda sudah berhasil menginputkan mercu. Mercu sudah Anda inputkan. Nah, akan terbentuklah di grafiknya, dia geometrinya bendung. Akan masuk bendung, namanya inline structure. Berhasil ya, yang namanya input sampai dengan mercu, Anda sudah berhasil seperti ini. Sorry, minum dulu, batuk. Nah, saya sampaikan nih, tadi yang saya jelaskan, ini 99, ini 800, ini 750 adalah bendungnya, ini 700 bantuan cross section kita juga, dan ini 664. Jadi jarak antara ini ke sini itu tidak berubah, walaupun kita sudah membuat cross baru dan bendung dan inputan bendung, ya. Jadi tidak berubah dan tidak boleh berubah ya, tidak boleh berubah. Karena kalau ini Anda rubah LOB
ya, distance-nya dirubah, ini automatically di sini berubah juga. Dan ini akan berpengaruh total, ya. Dan ini yang suka tidak boleh terjadi sebetulnya. Ingat, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini kita baru input apa namanya? Mercu, belum pintu pembilasnya. Oke, pintu pembilasnya ini. Nah, untuk pembilas kita masukkan gate. Gate itu adalah pintu. Jadi di sini kan ada pintu nih. Ini ada pintu nih. Pintu ya. Pintu 1 dan pintu 2 gitu ya. Ini pembilasnya ya, pembilas. Nah, bagaimana cara inputnya? Oke, di sini sudah jelas sebetulnya di PowerPoint. Nah, untuk pintu gitu ya. Pintu pembilas ke 1 ada 2 pintu ya. Kan tadi saya sampaikan ada 2 pintu. Biasanya kalau pembilas kan biasanya 2 atau 3 gitu. Nah, kita akan buat 2 pintu pembilas di sini dengan dimensi 2 meter lebarnya dan hanya 3,5 meter. Ya, coba kita sampaikan. Caranya adalah dengan klik gate di sini. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Dan ini adalah identitas automatically disampaikan oleh si software akan keluar gate 1, gate pertama. Jadi pintu pertama. Nah, tipenya itu kita pilih yang underslice, artinya dia underflow. Jadi si aliran itu akan berada di bawah dari pintu kalau pintunya dibuka. Ya. Opsinya banyak ya, ada underslice, ada nanti saya sampaikan. Terus koefisiennya kita ambil tengah-tengahnya. Jadi koefisien slice discharge koefisien itu ada di 0,5 sampai dengan 0,7. Saya ambil setengahnya aja, 0,6. Nah, terus koefisien orifice-nya dia akan automatically ya, submerge diambil 0,8. Terus high reference ya, ada head reference. Sorry. Nah, head reference itu dia akan mengacu pada elevasi invert. Nah, elevasi invert itu adalah elevasi dari dasar pintu. Ya, elevasi dasar pintunya. Nah, elevasi dasar pintu itu sama dengan elevasi dasar sungai. Terus di sini ada height, tinggi pintu, ini juga lebar pintu. Ini sesuai dengan dimensi yang direncanakan oleh Anda. Ya. Bagaimana cara mendesain dimensi suatu pintu? Itu di PBA sudah dijelaskan. Jadi saya enak di sini, ya. Tinggal menjelaskan ini, tidak usah menjelaskan pintu-pintu lagi. Mercu juga sudah dijelaskan di PBA. Nah, baru sekarang kita tempatkan stationing-nya. Ini yang paling penting. Stationing pintu pertama. Nah, stationing pintu pertama itu adalah di center line pintunya. Artinya ada di tengah-tengah pintunya. Ini kan ini pintu pertama ya. Ini pintu pertama. Nah, posisi stationing-nya itu mengacu pada cross section yang biru. Ya. Kan cross section acuannya 800, ya. Reverse section 800 acuan. Nah, jadi ini di 0. Kemudian ini adalah 4. Tengah-tengahnya itu adalah 5. Jadi station untuk center line stationnya, opening center line-nya, jadi bukaan pintu tengah-tengahnya itu adalah 5. Sudah, itu adalah inputan untuk gate pertama. Ya. Sehingga kalau diokekan nanti akan muncul ini adalah gate pertama. Ya. Yang keluar ini gate pertama. Terus analog untuk yang gate kedua, pintu kedua, ya, semuanya sama gitu ya. Semuanya sama, jadi yang beda adalah reverse stationing-nya aja, stationing dari pintu. Nah, biar sama dengan cara membuat cross, karena ini tipikalnya sama, ya kita buat aja copy data pintu 1, kemudian yang dirubah, dan dia akan langsung membuat gate kedua. Kalau kita copy, dia akan automatically membuat gate 2. Kemudian yang berubah adalah reverse stationing-nya. Di sini posisinya. Berarti dari sini itu adalah 7 meter. 4 tambah 6 tambah 1. 7
posisinya pada stasiun 7. Menurut diokekan nanti akan muncul ini adalah 2 gate ya. 2 pintu pembilas. Ternyata gampang ya inputan bendung di Ekras ternyata. Nanti PBA untuk tahun depan saya akan masukkan ini gitu. Selanjutnya oke. Kita coba ya. Oh ya. Ini belum kita coba ya. Oke, kita coba sekarang inputan ke gate. Gate-nya. Nah, kalau kita klik gate, dia otomatis akan membuat gate 1 gitu ya. Gate 1 ini, kemudian saya akan masukkan nilai koefisien slice discharge-nya. Saya akan ambil 0,6. Ya. Terus ini, nah tipe wear ada broadcasted, ada sharp, crested, ada OGI. Silakan Anda coba-coba yang berubah itu nanti di koefisien ini. Ya. Saya akan ambil broadcasted saja. 1,67. Nah, head reference seal atau invert. Seal itu adalah di bagian hilir sebetulnya ya. Seal itu bisa end seal bisa di awal. Jadi yang kita jadikan acuan adalah ketinggiannya adalah dari invert. Invert itu adalah dasar ya, dasar dari pintu. Jadi invertnya head-nya adalah tadi 3,5, width-nya adalah 2, dasar sungainya adalah atau dasar pintunya adalah 657. Dan stationing-nya itu adalah posisinya adalah 5 ya. Posisinya pada 5. Oke, baru saya akan okekan di sini. Nah, sehingga akan muncul pintu pertama. Ini juga bisa Anda edit ya, pintu pertama. Nah, di sini dikasih nama oleh sistem opening pintu pertama. Misalkan Anda mau edit menu di adjust gitu ya, diedit ya tinggal sampaikan aja. Misalnya saya rubah menjadi pintu pembilas 1. Boleh saja ya. Nah, sehingga muncul di sini pintu pembilas 1. Nah, itu gate 1 pintu pembilas 1. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan pintu kedua. Pintu kedua karena dimensinya sama ya, yang membedakan adalah jarak atau membedakan adalah stationing-nya. Jadi saya akan copy saja di sini. Ini copy gate group gitu. Kemudian dia akan automatically berubah menjadi gate kedua. Nah, gate kedua ini yang beda adalah posisinya. Nah, posisinya adalah di sini, dari sini ke sini adalah 7. Nah, ini kan center line-nya ini adalah 7. Jadi saya akan buat ini menjadi 7. Nah, menjadi 7. Nah, di sini di-okekan. Anda okekan. Terus ada keterangan, warning, gates are overlapping. Gate-nya saling berdekatan. Di-okekan saja ya, nggak masalah, emang kita berdekatan. Nah, sehingga akan muncul 2 pintu pembilas seperti ini. Baru kita okekan. Terus, ini juga geometrinya sudah selesai. Jadi kita save geometri data. Jangan lupa, save geometri data. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kurang jelas, silakan ditanyakan. Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Lanjut ya. Nah, geometri data sudah selesai. Berarti Anda sudah berhasil menginputkan bendung. Coba kita cek. Sudah. Nah, berarti bendung Anda sudah terbangun, sudah terbentuk. Ya. Jadi ada bendung sini. Ini mercu nih. Ya. Ini sampai dengan DZ kalau nggak salah ya. Ya, sampai dengan pintu. Ya, jadi Anda sudah berhasil menginputkan bendung. Dan posisinya seperti yang sudah kita bahas tadi. Ada di antara 800 dan 700.
namanya reverse sending 750. Dan ini dari sini ke sini adalah 13 meter. Dari deck ya, dari deck itu dari yang paling sininya paling luarnya sampai ke hulu itu adalah 13 meter. Ya. Dari sini ke sini itu adalah 50 sekian ya untuk yang left, untuk yang right dan sekian. Untuk channel ini untuk channel. Dari sini ke sini 25, dari sini ke sini 25. Jadi Anda sudah berhasil menginputkan geometri bendung di model high-class ya. Oke, sekarang baru kita coba running ya. Kita coba running. Jadi saya akan run unsteady flow analysis. Kemudian, nah ini jangan lupa geometrinya adalah geometri yang sudah tambah bendung ya. Kemudian unsteady-nya sambil TR 20 ya. TR 20 dan geometri ini coba saya sampaikan. Ini 10 menit lah, cepat. Oke. Saya coba running ya. Startingnya ke apa nih? Oke, saya buka aja lah yang sudah ada ya, sesuai dengan hasil kemarin. Masih edit unsteady flow data. Oke. Nah, ini. Nah, coba saya running ya. Oke. Kok ini belum diisi? Kapan nih? Sekarang aja ya. Today. Jam berapa? 10.00. Boundary sampai kapan? Sebentar, kita lihat dulu boundary-nya ya. Boundary-nya dulu. Nah, boundary-nya. Saya lupa nih. Boundary-nya belum. Nah, boundary ini kan sama dengan yang kemarin ya. 22 September nih. Ya, 22 September. Ini sampai dengan 26 status. Oke, ini hidrologi yang kemarin ya. Kemudian, nah, sistem akan menyampaikan bahwa di sini ada bendung. Ya, 750 itu kan bendung ya. Inline structure di 750 ada bendung. Nah, yang lainnya ini ada di Citarum Hilir ya, di Citarum Hilir. Kemudian ada kita sampaikan di situ dan normal depth. Kemudian ini di hulu anak sungai Citarik juga ada hidrograf gitu. Nah, untuk yang di ini ada boundary condition yang harus Anda sampaikan. Nah, boundary condition di sini adalah terkait dengan bukaan pintu ya. Terkait dengan bukaan pintu. Si pintu pembilasnya gitu kan. Ada pintu pembilas di sana soalnya. Nah, si pintu pembilasnya akan dibuka seberapa tinggi? Sepanjang time step, sepanjang simulasi. Mau berapa tingginya? Nah, kita lihat kalau dari desain kan bukaannya adalah sampai dengan 3,5 ya. Tapi kan nggak mungkin 3,5 perlu dibuka semua. Jadi kita coba dengan 1 meter. Anda bisa coba dengan setengah meter, coba dengan 1 meter, coba dengan 2 meter dan seterusnya. Nah, di sini saya akan sampaikan kita coba dengan 1 meter bukaannya, atau 1,5 ya, atau 2 meter ya. Silakan nanti 1,5 lah, saya ambil 1,5. Namanya adalah time series gate opening. Jadi yang dipilih adalah time step gate opening, yaitu kita akan menentukan, men-state bahwa bukaan pintunya adalah di 1,5. Kecuali Anda mau kan kalau yang namanya hidrograf itu
Banjir itu kan seperti ini. Ya. Nah, ketika tidak ada air, ya, jadi hidrograf masih kecil, mungkin bukaannya 0. Jadi bukaannya juga akan seperti ini. Bukaan pintunya, boleh-boleh saja ya. Atau mau Anda buka sampai sama juga tidak masalah. Ya. Jadi sepanjang waktu kita buka 1,5 meter ya. Silakan aja Anda coba-coba. Ya. Dengan cara membuka keseluruhan dengan elevasi yang sama, atau Anda membuat suatu pola operasi bukaan pintunya. Ketika kering, ya, ketika kering tidak boleh dibuka, tutup. Misalnya ini untuk operasi bendungnya ya, tutup kalau kering supaya airnya bisa naik di mercunya. Berarti dibukanya kecil. Tapi kalau banjir dibukanya besar. Nah, kajian Anda di model Hekras dengan bendung itu mau apa gitu? Mau operasi bendung atau mau banjir? Gitu. Jadi beda nanti pola operasinya. Nah, kalau misalkan Anda mau melihat dalam kondisi banjir, berarti kan operasi bendung itu pintu pembilas akan dibuka ketika muka air tinggi. Ya, jadi ketika muka tinggi dibuka semua. Pintunya dibuka semua supaya pembilasan terjadi dan supaya elevasi muka airnya tidak sampai tinggi. Kalau ditutup, nambah tinggi muka airnya. Ya, karena ada satu segmen yang tidak bisa melimpaskan air. Gitu. Jadi mukanya akan lebih tinggi. Nah, kalau konteksnya banjir, ya berarti dibuka semua. Kalau konteksnya operasional, ya berarti kan tergantung kalau dia penuh, kalau dia airnya sedikit, hidrografnya ketika tidak ada hujan, berarti tutup si pembilasnya. Berarti Anda buat pola operasinya akan seperti ini. Dibuka, jadi gini, misalkan jadi gini. Nah, ini waktu ya. Waktu. Nah, ini tinggi bukaan misalnya. Dari mulai 0, 10 cm, 20 cm, sampai dengan berapa meter terserah. Jadi nanti bukanya akan seperti ini mungkin. Nah, jadi mengikuti hidrograf juga. Nah, ini bukaan pintu, ini bukaan pintu, ini waktu. Ya. Nah, untuk yang kasus di saya sekarang gitu, saya akan masukkan operasinya adalah ketika banjir. Jadi time step dari 22 September sampai dengan 22 September 0139, ini harusnya jam ya. Terus ketika gate opening dibuka, time step-nya, data time intervalnya harus jam, sesuaikan dengan hidrografnya 1 jam. Nah, dari 22 September itu sampai dengan jam 3. Ini ada 100 ini ya, 100 inputan. Nah, udah ini dulu dari 00 kan sama dengan ini. Saya akan sampaikan dia 1,5. Saya akan buka 1,5. Terus ini juga 1,5. Karena ini ada 100 biji, kita buat di Excel dulu aja. Nah, ini ada 100 inputan. Sesuai dengan time step Anda ya. Kalau Anda 50 ya 24 jam, serah. Saya copy, nanti mempermudahkan input, paste, plot data. Nah, sepanjang time step, saya akan buka pintunya 1,5 meter. Nah, ketika Anda mau kaitannya dengan pola operasi, ini mungkin seperti ini. Nah, ini buka sedikit, di sini buka banyak, kemudian dia tutup. Itu Anda buat sampai dengan full kayak gini. Nah, boleh-boleh saja ya. Ini adalah sesuai dengan pola operasi. Nah, kalau kita bicara banjir, kita ambil yang ini. Saya ambil 1,5, saya ambil 2 meter ya, coba-coba silahkan. Kalau kerjanya dengan banjir. Oke. Nah, ini berarti kita sudah berhasil menginputkan pola operasi dari pintu pembilasnya. Baru Anda save-nya save as ya. Jadi biar ada beda lagi. Save as, TR02, pola operasi bendung. Atau dengan bendung lah, tambah bendung. Ya, tambah. Nah, sudah ini, baru Anda tutup. Ya, baru tutup. Kemudian
baru run unsteady flow analysis. Ya. Sampai dengan endingnya tuh sampai dengan 22 September. 100 sampai kapan ya? Coba. Sampai dengan 22 September sampai dengan 26 September jam 13. 22 September jam 10 sampai 26 September jam 13. Harus sama ya? Nah, sini harus sama. Kan? 22 September jam 10 sampai dengan 26 Desember jam 13. Baru Anda save. Nah, save plan Anda gitu ya. Save running Anda. Misalkan analisis bendung. Hidrolis bendung misalkan. Ya, hidrolis bendung. Ini bendung lah. Nah, habis ini baru Anda coba running compute. Nah, oke. Jadi sebentar saya coba terangkan. Boundary di reach 1 yang tadi inline structure ya. Nah, itu baru gate 1, gate 2-nya belum. Baru gate 1, gate 2-nya belum kita sampaikan. Jadi saya akan coba ulangi. Edit unsteady flow. Kemudian yang gate ininya saya buka. Nah, ini baru di gate 1. Ya. Nah, sedangkan ada 2 pintu. Jadi kita buka pintu yang kedua, gate kedua. Ini juga disampaikan juga. Mana tadi? Oke kan? Nah, berarti sekarang gate 1 dan gate 2 sudah ada pola operasinya ya. Pola operasi dari pintunya. Oke, saya save dulu. Saya running. Dah, kok belum? Loh, kok time series data ends before the end of the simulasi? Oh, coba. Unsteady flow data yang PS ini. Oh, ini 22 September. Gate 2 ini jam 10 ya. Oh, ini menit nih. Ini harusnya jam. Memang harus hati-hati ya input data tuh. Oke, diokekan. Ini juga harus saya save unsteady flow datanya. Saya tutup. Coba saya running. Nah, berjalan. Tidak ada masalah ya. Nah, kalau ada warning extrapolated above across itu tandanya ada satu kendala di sana ya. Tapi ini kan warning ya. Kalau warning kita abaikan saja. Nah, ini udah selesai nih. Udah selesai. Sebetulnya kalau ada warning gitu, ada trik sebetulnya ya dari beberapa sumber. Jadi di geometri datanya, kemudian di geometri data itu di hard tab parameter. Nah, di increment-nya ini, ya, di starting elevasi ini, Anda copy invert. Nah, kemudian di points, Anda tambahkan set value-nya sampai dengan 150 misalkan, atau 200 sampai dengan berapa, saya kurang tahu. Oh, antara 200 sampai dengan 500 ya. Coba Anda set 200 saja. Ya. Nah, setelah gini, baru Anda tutup, terus Anda save, kemudian Anda running lagi. Hilang nggak?
Warningnya hilang nggak? Nah, ternyata hilang ya. Warningnya hilang. Finish unsteady flow simulasi. Ini sudah finish. Baru kita cek sekarang hasilnya. Kita cek sekarang hasilnya. Saya mau lihat penampang memanjang. Nah, ini di sini kalau Anda lihat, kalau saya coba profilnya itu yang sampai maksimum saja gitu ya. Sampai maksimum saja, ini Anda bisa melihat ada kenaikan tinggi muka air. Nah, kalau di PBA ini adalah tinggi muka air di atas mercunya adalah sebesar ini. Nah, ini. Dan ini adalah tinggi energi ya. Apa namanya? Tinggi muka air di atas mercunya ini. Nah, kalau tinggi energi ini ya, ini tinggi energi. Ini ada kenaikannya, ini di hilirnya, ini di hulunya. Nah, ini mercu. Jadi ini kenaikan tinggi muka air dari mercunya kan ini mercu. Ini bisa Anda analisis seperti itu. Kalau misalkan Anda mau lihat, mau apa namanya, berdasarkan fluktuasi mukanya berdasarkan dari animasi, dari mulai elevasi rendah ke elevasi tinggi, Anda juga bisa melihat hasilnya. Sini ada kenaikan setelah ada mercu ya. Ada kenaikan setelah ada mercu. Sampai dengan muka air tertinggi. Ini banjir soalnya ya. Analisis kita masih banjir teman. Existingnya sudah banjir, apalagi ditambah bendung gitu ya. Oke, terus saya akan coba perlihatkan Anda dari bentuk penampang bintang. Ini dari penampang bintang juga Anda bisa melihat posisi. Nah, ini adalah posisi bendungnya. Ini di inline-nya nah ini di bendungnya ya, 750 inline structure, berarti kan deforestation bendung kita. Nah, ini bukan pintu, saya buka sebesar 1,5 meter. Ya, jadi si air akan berjalan dari sini, terus dari sini. Nah, ini adalah yang disebut dengan underslice. Ya, jadi underflow. Jadi slice. Jadi air akan lewat melalui pintu ini. Gitu. Nah, ini dibuka sebesar 1,5 meter. Dan ini fluktuasi muka airnya juga akan mempengaruhi itu. Nah, kondisi tidak ada hujan, terus ini naik ke atas. Naik. Jadi kalau ini Anda rubah bukaannya, Anda perkecil menjadi 1,5 meter misalkan, nanti nilai elevasi muka air ini akan berbeda ya. Elevasi muka air paling tinggi ini akan berbeda. Kalau Anda buka 1,5 maupun 1,5 meter. Dicoba-coba aja nanti di rumah seperti apa. Anda harus banyak coba-coba kalau model ya. Saya juga ini mencoba ini beberapa kali. Kebetulan ini saya rekam, nanti saya share buat keperluan Unjani ya. Ini saya buat keperluan mahasiswa Unjani. Nah, kemudian Anda juga bisa menampilkannya secara perspektif. Nah, di perspektif ini lebih jelas sebetulnya. Nah, bentuknya sudah tampil seperti ini. Ini ada bukaan, ada pintu bukaan, jadi kalau Anda play animasi juga silakan saja. Jadi ini mercu ya. Ini mercu. Kemudian ini pintunya, dan si muka air ini kan berjalan. Ini sampai dengan bukan pintu tertentu, muka air di sini. Baru ini di hulu. Ini kalau saya lihat juga. Ya, silakanlah dianalisis apa namanya, explore hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi kadang-kadang pemodel gitu ya, itu akan dalam menampilkan hasil gitu ya, itu akan berbeda satu sama lain tergantung dari kreativitasnya masing-masing. Ada yang bagus ya, ada yang asal jadi, asal keluar report, asal keluar gambar dan sebagainya. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana membuat model hidrolik kalau kita memasang bendung di sungai. Nah, ini harusnya memang disampaikan di PBA, ya. Cuman karena PBA itu waktunya kurang juga sebetulnya. Tapi
mudah-mudahan untuk tahun depan PBA ya akan saya masukkan HECRAS sebagai salah satu item mata kuliah gitu. Untuk HECRAS saja. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini silakan. Sudah cukup jelas? Cukup jelas Pak, paling nanti pas yang tadi di hasilnya yang harus ditonton lagi. Oh, ditonton. Dipelajari, Mbak. Oke, minggu depan kita akan belajar cara melihat hidrolik kalau kita pasang jembatan ya. Terus kalau jembatan itu di sungai, kalau gorong-gorong itu di saluran. Misalkan saluran yang steady kemarin, ya kita akan belajar menginputkan gorong-gorong di saluran steady yang jadikan tugas UTS ya. Nah kalau yang jembatan nanti saya akan ajarkan di sungai. Jadi minggu depan kita akan belajar terakhir model hidrolik numerik itu ya, jembatan dan gorong-gorong. Oke, ini saya lupa untuk screenshot di Zoom, tolong dibuka videonya sebagai absensi juga di ke jurusan gitu ya. Nanti untuk yang mengambil mata kuliah tugas akhirnya air yang dengan saya ataupun tidak dengan saya, kalau mau konsultasi untuk HECRAS, saya terbuka ya, silakan saja. Sampai saat ini pun yang ngambil TA masih banyak yang berhubungan dengan saya walaupun saya bukan pembimbingnya. Tapi kan kalian saya dosen kalian gitu ya, jadi harus memberikan arahan juga. Oke, ini sudah saya coba screenshot ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Ini sebagai laporan buat di jurusan. Nah, model yang ini saya buat, nanti saya akan kirimkan ke grup WA ya. Jadi biar Anda bisa mempelajari. Jadi tinggal buka project-nya, dan nanti saya akan sampaikan di grup WA lah. Hasil model yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya, tinggal Anda bagaimana mempelajarinya. Jangan jangan bosan untuk berlatih, jangan bosan untuk mencoba-coba sebetulnya. Saya pun HECRAS ini kan sebetulnya bukan pegangan saya ya. Kalau saya tuh Mike 11 dari dulu. Dari kuliah, dari S1 sampai dengan S2 saya ngambil menggunakan Mike 11 terus. Memang karena Mike 11 itu berbayar ya. Mike Flat, Mike 11 gitu. Nah, saya coba untuk Unjani itu belajar HECRAS ya. Dan akhirnya alhamdulillah udah bisa menguasai lah. Sampai dengan 2 dimensi juga bisa. Gitu. Untuk 2 dimensi, nantilah kalau misalkan model fisiknya sudah selesai bahannya gitu ya. Nanti saya di kuliah terakhir di pemodelan hidrolik ini saya akan sampaikan bagaimana membuat pemodelan 2 dimensi. Jadi kalau ada lahan ya, saya kasih debit. Nah di sungai itu akan limpasnya ke mana saja, sampai mana saja. Anda juga bisa hitung kedalamannya berapa di lahan Anda gitu. Apa saja yang terkena, sawah, misalkan pemukiman atau apa. Nah, itu udah 2 dimensi. Nanti mungkin satu pertemuan ya terakhir saya akan coba membawa Anda ke dunia 2 dimensi. Siapa tahu akan berguna di tugas akhir nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup ya. Ini udah jam 10.40. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan atas kehadirannya. Semoga tetap sehat dan semangat. Oke, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.